Galang melonggarkan dasinya begitu mesin mobil dimatikan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 21.47. Hari itu kembali berakhir larut, seperti hampir setiap hari dalam 2 tahun terakhir. Bahunya terasa kaku, kepalanya berdenyut, dan matanya perih akibat menatap layar laptop dan laporan keuangan tanpa henti. Namun di tangannya, ia tetap menggenggam sekotak martabak manis keju coklat, favorit Vera sejak dulu, sejak masa-masa awal mereka menikah ketika kebahagiaan masih terasa sederhana. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu jati besar rumah itu. Rumah yang dulu ia banggakan. Rumah 2 lantai dengan taman kecil di depan, kolam ikan minimalis, dan ruang tamu luas yang dulu sering dipenuhi tawa. Kini, rumah itu terasa seperti etalase kosong, indah dilihat dari luar, tapi hampa di dalam. Begitu pintu terbuka, yang menyambut Galang bukan suara langkah kaki Vera atau sapaan hangat, melainkan kesunyian dingin yang menempel di kulit. Lampu ruang tamu menyala terang, televisi mati, tidak ada aroma masakan, tidak ada bunyi piring atau sendok, hanya suara pendingin ruangan yang berdengung konstan. Vera duduk di sofa panjang berwarna krem, kaki disilangkan anggun, tubuhnya bersandar santai. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya penuh riasan meski sudah malam. Matanya terpaku pada layar ponsel berukuran besar, ponsel keluaran terbaru yang harganya setara gaji seorang karyawan selama berbulan-bulan. Galang berdiri beberapa detik di ambang pintu, menunggu Vera menoleh, menunggu senyum kecil, menunggu pertanyaan sederhana yang dulu selalu ada. "Capek ya, Mas?" Namun tidak ada. "Aku pulang, Vera," ucap Galang akhirnya, suaranya lembut meski tenggorokannya terasa kering. Vera melirik sekilas. Hanya sekilas, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak terlalu penting. "Oh, sudah pulang," jawabnya datar, lalu kembali fokus ke layar ponsel. Jemarinya bergerak cepat, mengetik di grup WhatsApp arisan sosialita yang jumlah anggotanya lebih dari 100 orang. Galang melangkah masuk. Ia meletakkan tas kerjanya di dekat pintu, lalu berjalan ke arah meja ruang tamu. Sekotak martabak itu ia taruh pelan, seolah takut suaranya akan mengganggu suasana yang sebenarnya sudah dingin. Vera mendengus kecil. "Mas, lihat deh," katanya tiba-tiba, kali ini dengan nada sedikit lebih hidup. Ia memutar layar ponselnya ke arah Galang tanpa benar-benar menatap wajah suaminya. Jeng Siska baru saja pamer tas Hermes edisi terbatas. Warna barunya belum masuk Indonesia katanya. Aku sampai malu baca catnya. Galang melirik layar itu sekilas. Foto seorang perempuan dengan tas mahal di tangan, pose di depan cermin butik luar negeri. Komentar-komentar pujian berderet di bawahnya. "Terus?" tanya Galang pelan. "Terus apa? Masa aku yang ketua arisan, yang tiap bulan ngatur tempat, konsumsi dan undangan, cuma pakai koleksi musim lalu? Mas, ini soal image. Aku nggak mau kelihatan kalah kelas." Galang menghela napas panjang. Ia membuka kancing jasnya, duduk di kursi seberang. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena percakapan semacam ini sudah terlalu sering. "Vera," katanya hati-hati, memilih kata, "bulan ini kita sudah keluar banyak uang. Renovasi taman, kolam ikan kecil itu, semua nih kamu yang minta. Perusahaan lagi butuh arus kas stabil. Ada beberapa klien yang pembayaran proyeknya mundur." Vera mendengus, kali ini lebih keras. "Lagi-lagi alasan perusahaan," ujarnya tajam. "Mas, aku capek dengar itu. Kamu selalu bilang tunggu, nanti, bulan depan. Sampai kapan?" Galang mengusap wajahnya. "Aku bukan bilang tidak, aku cuma minta waktu." Vera tiba-tiba meletakkan ponselnya di sofa dengan gerakan kasar. "Waktu?" ulangnya, suaranya mendinggi. "Kamu tahu nggak, Mas, di lingkunganku itu waktu sama dengan harga diri. Teman-temanku pakai tas baru tiap beberapa bulan, liburan ke luar negeri tanpa mikir. Sementara aku harus mikir berkali-kali cuma buat beli 1 tas." Nada suaranya semakin menusuk. "Kamu mau aku dipermalukan di depan mereka?" Galang menatap Vera lama. Ada sesuatu di dadanya yang terasa runtuh perlahan. "Sejak kapan kebahagiaanmu diukur dari tas dan omongan orang lain?" tanyanya pelan, nyaris seperti bertanya pada diri sendiri. Kalimat itu seperti api yang disiram bensin. Vera berdiri mendadak. "Oh,
Jadi sekarang aku dianggap matre, dangkal. Mas, dengar ya, aku itu istrimu. Aku menemanimu dari nol. Dari kamu masih pakai motor butut, dari kantor kecil, dari gaji yang bahkan belum cukup buat makan enak. Sekarang setelah kamu katanya sukses, masa aku nggak boleh menikmati hasilnya? Galang ikut berdiri. Aku tidak pernah melarang kamu menikmati hasil kerja keras kita. Tapi semua harus masuk akal, Vera. Kita bukan cuma hidup hari ini. Ada resiko, ada masa depan. Cukup, teriak Vera. Kamu sudah nggak cinta lagi sama aku ya? Kalau kamu cinta, pasti kamu mau berjuang lebih keras. Kamu mau aku kelihatan murahan di depan teman-temanku. Galang terdiam, dadanya naik turun. Perjuanganku selama ini apa? Suaranya kini lebih berat. Belasan jam kerja, tekanan, utang proyek, tanggung jawab ke karyawan, itu semua apa bukan perjuangan? Vera tertawa kecil, sinis. Itu pilihanmu, Mas. Jangan jadikan itu alasan buat ngekang aku. Kalimat itu menghantam Galang lebih keras dari makian apapun. Ia melirik martabak di meja. Martabak yang kini terlihat seperti simbol kecil dari usaha-usaha sederhananya yang selalu tak dianggap. Aku beli itu buat kamu, katanya lirih. Vera melirik sekilas ke arah martabak itu, lalu memalingkan wajah. Aku lagi diet. Keheningan kembali jatuh, kali ini lebih pekat. Galang berjalan menuju kamar mandi, mencuci wajahnya. Di cermin, ia melihat dirinya sendiri. Mata lelah, garis-garis halus di dahi yang dulu tidak ada. Ia hampir tidak mengenali pria di pantulan itu. Saat keluar, Vera sudah kembali duduk, ponsel di tangan, jari-jari bergerak cepat mengetik di grup WhatsApp arisan sosialita yang jumlah anggotanya lebih dari 100 orang. Mas, kata Vera tanpa menoleh, aku butuh tas itu. Minggu depan arisan di rumah Siska. Jangan bikin aku malu. Galang berdiri mematung beberapa detik. Kalau aku bilang tidak sekarang? Tanyanya. Vera akhirnya menoleh. Tatapannya dingin. Berarti kamu tahu konsekuensinya. Apa maksudmu? Vera tersenyum tipis. Senyum yang asing. Aku bisa cari cara lain. Kalimat itu melayang di udara. Menggantung. Penuh makna yang belum sepenuhnya dipahami Galang. Atau mungkin sudah, tapi ia tolak mempercayainya. Malam itu Galang tidur membelakangi Vera. Tidak ada percakapan sebelum tidur, tidak ada doa bersama, tidak ada sentuhan kecil yang dulu selalu ada. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar suara notifikasi ponsel Vera berkali-kali di sisi lain ranjang. Setiap bunyi seperti ketukan kecil di peti mati pernikahan mereka. Dalam hati, Galang bertanya-tanya, kapan semua ini berubah? Kapan Vera berhenti menjadi istrinya dan mulai menjadi sesuatu yang asing? Ia teringat Vera yang dulu, perempuan yang tertawa saat mereka makan mie instan bersama, yang memeluknya ketika proyek pertamanya gagal, yang berkata, "Gak apa-apa mas, kita mulai lagi." Kini yang ada hanyalah seorang perempuan yang hidup dari validasi orang lain, menjadikan rumah mereka sekedar latar belakang etalase kehidupan palsu. Dan tanpa ia sadari, retakan pertama telah terbentuk. Halus, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menjadi pintu masuk kehancuran yang lebih besar. Retakan yang terbentuk di rumah Galang dan Vera tidak langsung terdengar seperti patahan besar. Ia hadir dalam bentuk halus, diam, dingin, dan jarak yang semakin terasa walau duduk di sofa yang sama. Hari-hari berlalu tanpa pertengkaran besar, tapi juga tanpa kehangatan. Mereka hidup berdampingan, bukan bersama. Galang semakin sering pulang larut, bukan karena ingin menghindar, melainkan karena kenyataan di kantornya mulai menuntut lebih banyak perhatian. Beberapa klien besar menunda pembayaran, vendor mengeluh, arus kas perusahaan yang selama ini stabil mulai tersendat. Galang menghabiskan waktu menutup lubang dengan lubang lain, menalangi proyek satu dengan keuntungan proyek lain yang belum tentu cair tepat waktu. Sementara itu, Vera semakin sering keluar rumah. Awalnya Galang tidak curiga. Ia pikir itu sekedar kegiatan sosial biasa, arisan, makan siang, salon, atau sekedar nongkrong di kafe mahal yang kini menjadi pusat pergaulan Vera. Namun frekuensinya meningkat. Hampir setiap hari ada agenda, dan hampir setiap agenda selalu diakhiri dengan keluhan baru. "Mas, tahu nggak?" kata Vera suatu malam sambil membuka sepatu hak tingginya. "Istri Pak Andi baru beli jam tangan limited edition. Katanya harganya hampir setara mobil kecil." Galang hanya mengangguk sambil menutup laptopnya. "Oh ya?" "Iya, dan mereka bilang itu hadiah ulang tahun pernikahan.
romantis banget, lanjut Vera. Matanya berbinar, lalu berubah muram. Kita terakhir kali rayain ulang tahun pernikahan aja kapan? Galang terdiam sejenak. Ia ingat, tahun lalu, makan malam sederhana di rumah, dengan kue kecil dan lilin. Vera waktu itu tampak senang, atau setidaknya ia mengia begitu. Kita bisa atur ulang nanti, jawab Galang, kalau kondisi sudah lebih longgar. Vera tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Vera duduk bersama Siska dan beberapa anggota arisan lainnya. Meja mereka dipenuhi cangkir kopi artisan, kue kecil, dan ponsel-ponsel mahal yang sengaja diletakkan menghadap ke atas, seolah menjadi bagian dari identitas. Siska adalah pusat perhatian. Perempuan itu selalu tahu cara tampil. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya tampak mahal dan terkurasi. Tas Hermes yang sempat ia pamerkan di grup WhatsApp, kini tergeletak santai di kursi sebelahnya, seolah benda itu tak lebih dari tas belanja biasa. Vera, tas kamu lucu ya? Koleksi lama?" Kalimat itu terdengar ringan, tapi Vera menangkap nada tersembunyi di baliknya. "Iya," jawab Vera sambil tersenyum kaku. "Masih bagus kan?" Siska tertawa kecil. "Bagus sih, tapi ya kamu kan ketua arisan, harusnya upgrade dikit dong." Vera ikut-ikutan, meski dadanya terasa panas. Setelah yang lain sibuk dengan ponsel masing-masing, Siska mendekatkan kursinya ke Vera. "Kamu kelihatan capek, Ver," katanya pelan. Nada suaranya lembut tapi penuh kepura-puraan. "Masalah rumah tangga?" Vera ragu sejenak, lalu mengangguk. "Galang lagi susah, perusahaannya katanya lagi butuh uang, semua serba ditunda." Siska mendecak. "Aduh, kasihan banget, tapi ya hidup gak bisa nunggu terus kan?" Vera menatap cangkir kopinya. "Aku tahu, tapi dia gak ngerti posisiku." "Posisi sebagai apa?" tanya Siska pura-pura polos. "Sebagai istri yang harus jaga martabat di lingkungan sosial," jawab Vera jujur. "Aku capek selalu jadi yang tertinggal." Siska tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah benar-benar tulus. "Vera, sayang," katanya, suaranya kini seperti bisikan. "Kalau cuma mengandalkan gaji suami yang makin pelit itu, kamu gak akan bisa balapan sama kemewahan dunia." Vera menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu." Siska mengangkat bahu. "Aku cuma jujur, dunia kita kejam. Kalau kamu gak bisa ngimbangin, kamu bakal diinjak." Ia lalu mencondongkan tubuh, menurunkan suara. "Kenalkan, ini Dani." Vera mengikuti arah pandang Siska. Di meja seberang, seorang pria duduk santai, mengenakan jas mahal tanpa dasi. Jam tangannya mencolok, tapi tidak berlebihan. Wajahnya tenang, tatapannya percaya diri, tatapan orang yang terbiasa mengendalikan situasi. "Pengusaha," lanjut Siska. "Sukses, royal, dan yang paling penting, dia tahu cara menghargai perempuan." Vera menggeleng pelan. "Aku sudah menikah." Siska tersenyum tipis. "Aku tahu, aku cuma bilang dunia ini luas dan kamu pantas dapat lebih." Kalimat itu menempel di kepala Vera lebih lama dari yang ia mau akui. Di rumah, kondisi Galang semakin tertekan. Suatu pagi, ia menerima telepon dari bagian keuangan. "Pak Galang, pembayaran dari klien utama kita ditunda lagi. Katanya ada restrukturisasi internal." Galang menutup mata. "Berapa lama?" "Belum tahu, Pak." Setelah menutup telepon, Galang duduk lama di kursinya. Ia menatap daftar pengeluaran perusahaan, lalu daftar pribadi. Angka-angka itu seperti bersekongkol melawannya. Malam itu ia memanggil Vera ke ruang kerja. "Kita perlu bicara," katanya. Vera datang dengan wajah lelah. "Tentang apa lagi?" "Aku harus jujur. Untuk sementara, aku akan memutus akses kartu kreditmu. Bukan selamanya, cuma sampai kondisi stabil." Vera terdiam. Wajahnya berubah pucat, lalu merah. "Kamu serius?" tanyanya pelan. "Iya, kamu mau mempermalukanku?" Suara Vera mulai bergetar, bukan karena sedih, tapi marah. "Ini bukan soal mempermalukan, ini soal bertahan." Vera tertawa pendek. "Kamu tahu arti kartu itu buatku? Itu cuma alat bayar. Buatmu mungkin, buatku itu simbol." "Simbol apa, Vera? Simbol gengsi? Aku sedang berusaha menyelamatkan semua yang kita bangun." "Semua? Atau cuma egomu?" Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Malam itu Vera tidur dengan punggung membelakangi Galang. Air mata menetes pelan, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena merasa kehilangan akses ke dunia yang ia anggap layak ia miliki. 2 hari kemudian, Vera menghubungi Siska. "Aku perlu ketemu," katanya singkat. Mereka bertemu di restoran hotel mewah. Dani sudah duduk di sana.
"Vera," sapa Dani ramah. "Akhirnya kita bertemu." Vera duduk, jantungnya berdebar. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa lega yang tidak ia pahami. Obrolan mereka ringan. Dani tidak langsung menawarkan apa-apa. Ia bercerita tentang bisnis, tentang perjalanan ke luar negeri, tentang kehidupan yang terdengar begitu mudah. "Kamu kelihatan stres, Ver. Kamu pantas dimanjakan." Kalimat itu sederhana, tapi tepat sasaran. Beberapa hari kemudian, Dani mengirimkan pesan, menanyakan kabar, mengajak makan siang, lalu makan malam. Semua dilakukan pelan-pelan, tanpa paksaan. Hingga suatu sore, Vera pulang dengan membawa 3 tas belanja dari merek ternama. Galang yang baru pulang dari kantor berdiri terpaku di ruang tamu. "Dari mana kamu dapat uang untuk semua ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Vera menatapnya, kali ini tanpa rasa bersalah. "Bukan urusanmu." Kalimat itu seperti pisau. "Setidaknya," lanjut Vera dingin, "ada orang lain yang lebih menghargai aku daripada kamu yang cuma bisa kasih janji." Malam itu Galang duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi kemewahan yang terasa asing. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, bukan hanya perusahaannya yang sedang terancam runtuh, tapi juga pernikahannya. Dan tanpa ia ketahui, di balik semua ini, ada tangan lain yang sengaja mendorong segalanya menuju jurang. Kehancuran tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Terkadang, ia datang perlahan, dalam bentuk dokumen, email singkat, dan telepon yang tak lagi diangkat. Galang mengalaminya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Hari itu, ia duduk di ruang rapat kecil kantor yang kini terasa terlalu besar untuk jumlah orang di dalamnya. Meja panjang itu hanya diisi oleh dirinya, manajer keuangan, dan 2 orang perwakilan investor lama. Wajah-wajah mereka tegang, kaku, seolah sudah tahu bahwa percakapan ini tidak akan berakhir baik. "Pak Galang," kata salah satu investor membuka pembicaraan. Suaranya formal. "Kami sudah menunggu terlalu lama. Proyek-proyek utama Anda diambil alih. Vendor besar tidak lagi bekerja sama. Kami tidak melihat jalan keluar." Galang mengatupkan tangannya. "Beri saya waktu. Saya masih mencari alternatif." Investor itu menggeleng. "Pasar tidak menunggu siapapun. Kami menarik dana." Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Seminggu kemudian rekening perusahaan dibekukan sementara. Utang ke vendor menumpuk. Karyawan mulai gelisah. Galang mengumpulkan mereka di ruang kerja, menyampaikan kabar pahit dengan suara bergetar. "Saya minta maaf," katanya, menahan emosi. "Saya gagal melindungi kalian." Beberapa menunduk, beberapa menatap kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang jauh lebih menyakitkan. Malam itu Galang pulang ke rumah dengan langkas berat. Ia berharap, entah mengapa, bahwa Vera akan menunggunya, bahwa mungkin di saat terendah ini, istrinya akan kembali menjadi partner hidupnya. Namun yang ia temukan hanyalah koper-koper besar di ruang tamu. Vera berdiri di dekat tangga, mengenakan mantel mahal, wajahnya tenang, nyaris lega. "Pada apa ini?" tanya Galang, meski jawabannya sudah mengendap di dadanya. Vera menyodorkan sebuah map coklat. "Aku sudah pikirkan matang-matang. Ini surat cerai." Galang menatap map itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. "Kamu bahkan tidak menunggu aku bicara." Suaranya parau. "Apalagi yang mau dibicarakan?" jawab Vera datar. "Kamu sudah bangkrut, Mas. Aku nggak bisa hidup miskin." Kata miskin itu diucapkan begitu mudah, seolah bukan tentang hidup bersama bertahun-tahun, melainkan tentang barang rusak yang tak lagi berguna. "Kita bisa mulai lagi," kata Galang lirih. "Aku pernah jatuh sebelumnya. Aku bisa bangkit." Vera menggeleng. "Aku capek hidup dengan janji." Galang menatap koper-koper itu. Merek-merek mahal tertera jelas. Ia tertawa kecil, pahit. "Kamu sudah siap sejak lama." Vera tidak menyangkal. "Aku memilih hidup yang pasti." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan terakhir. Hanya bunyi roda koper yang menjauh, menggesek lantai seperti penanda berakhirnya sesuatu yang pernah ia anggap suci. Galang menjual rumah itu sebulan kemudian. Rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini hanya menjadi aset untuk menutup sebagian utang.
Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur, dan kamar mandi sempit dengan air yang sering mati. Di sanalah Galang benar-benar sendirian. Hari-harinya diisi dengan bekerja serabutan, menyusun rencana bisnis baru, dan menemui satu persatu kenalan lama. Banyak yang menolak, beberapa menghindar. Tapi 1 orang, sahabat lamanya, Rendra, memberinya kesempatan. "Aku nggak bisa janji banyak, tapi aku percaya sama integritasmu." Galang mengangguk. Itu sudah cukup. Ia bekerja hampir 20 jam sehari, tanpa sekretaris, tanpa supir, tanpa kemewahan. Ia mengurus semuanya sendiri, proposal, laporan, presentasi. Pelan-pelan kepercayaan datang kembali. 6 bulan berlalu. Suatu sore saat Galang sedang merapikan berkas, sebuah amplop tebal jatuh dari tumpukan sulat. Undangan berlapis emas. Nama yang tertera membuatnya berhenti bernafas sesaat. Vera dan Dani. Pernikahan. Galang duduk lama menatap undangan itu. Ada rasa perih tentu. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang aneh. Ia datang. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk mencari masalah. Ia datang untuk menutup 1 bab dalam hidupnya. Aula pernikahan itu megah. Lampu kristal, karpet merah, tamu-tamu berbalut pakaian mahal. Galang masuk dengan setelan jas lamanya yang masih rapi, meski sedikit usang. Ia memarkir motornya agak jauh, berjalan masuk dengan kepala tegak. Vera berdiri di pelaminan seperti ratu. Gaun putihnya berkilau. Dani di sampingnya tampak percaya diri, tersenyum lebar. Saat mata Vera mengkacap sosok Galang di antara tamu di aula itu, ia tertawa kecil, keras, disengaja. "Lihat siapa yang datang," katanya ke mikrofon. Suaranya menggema. "Masih berbau keringat dan kemiskinan ya? Kasihan, tapi nggak apa-apa mas. Lihatlah hidupku sekarang. Suamiku jauh lebih hebat darimu." Dani hanya tersenyum congkak merangkul Vera. Galang berdiri tenang, wajahnya datar. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada reaksi berlebihan. Ia hanya menatap Dani. Selama 6 bulan terakhir, Galang tidak hanya membangun kembali bisnisnya. Ia juga menyelidiki. Ia ingin tahu siapa pria yang bisa menghancurkan perusahaannya begitu sistematis. Siapa yang tiba-tiba muncul tepat saat hidupnya meruntuh. Jawabannya kini berdiri di hadapannya. "Selamat," kata Galang. Akhirnya, suaranya tenang, tapi tegas. Semoga kemewahan ini bertahan lama. Ia lalu berbalik, meninggalkan aula itu di tengah tawa dan bisik-bisik. Di dalam saku jas Asai ada catatan kecil terlipat rapi, berisi nama perusahaan cangkang, alur dana mencurigakan, dan koneksi pejabat yang terlalu sering muncul dalam laporan. Galang menyalakan motornya di parkiran. Udara malam terasa dingin, tapi dadanya hangat oleh satu hal yang baru ia temukan kembali. Tujuan. Ia tidak akan membalas dengan makian. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan. Ia akan membalas dengan kebenaran. Kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan selalu tampak kokoh dari kejauhan. Dari dekat, ia rapuh, retak oleh keserakahan sendiri. Galang memahami itu dengan sangat baik. Setelah meninggalkan pesta pernikahan Vera dan Dani, hidup Galang berjalan dalam 2 lapis waktu. Di siang hari, ia membangun kembali perusahaannya dengan kesabaran yang hampir obsesif. Tidak ada lagi proyek instan, tidak ada lagi permainan abu-abu. Semua kontrak ditulis ulang, semua arus uang dilacak, semua mitra diverifikasi. Ia belajar dari kehancurannya sendiri. Di malam hari, ia bekerja dalam senyap. Laptopnya menyala hingga dini hari. Folder-folder terenkripsi berjajar rapi. Galang bukan lagi pria yang sekedar bekerja keras. Ia kini bekerja teliti. Ia mempelajari laporan publik, jejak perusahaan cangkang, transaksi mencurigakan yang disamarkan sebagai pembayaran konsultan, dan hubungan Dani dengan para pejabat yang terlalu sering muncul di proyek-proyek bermasalah. Semua terasa seperti puzzle besar yang perlahan menemukan bentuknya. Dani adalah predator. Perusahaannya berkembang terlalu cepat, terlalu agresif.
Ia mematikan kompetitor dengan banting harga, mengunci vendor, lalu membeli mereka kembali dalam keadaan sekarat. Galang bukan satu-satunya korban, hanya salah satu dari yang paling bersih rekam jejaknya. Dan itu menjadi keunggulan Galang. Ia menghubungi seorang kenalan lama, mantan auditor internal yang kini bekerja sebagai konsultan independen untuk lembaga negara. Pertemuan mereka berlangsung singkat, tanpa basa-basi. "Apa kamu siap dengan konsekuensinya?" tanya pria itu serius. Galang mengangguk. "Saya tidak mencari balas dendam, saya hanya ingin kebenaran berhenti dikubur." Kerjasama itu berlangsung hampir setahun. Bukti dikumpulkan, diverifikasi, disilang data. Tidak ada langkah tergesa, tidak ada kebocoran. Galang tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, hidup Vera tampak sempurna dari luar. Ia pindah ke rumah megah di kawasan elit, mobil-mobil mewah silih berganti. Arisan sosialita kini sering diadakan di rumahnya. Ia menjadi pusat perhatian. Perempuan yang dulu merasa tertinggal kini berdiri di barisan depan. Namun kemewahan itu datang dengan harga yang tak pernah ia pahami. Dani semakin jarang di rumah. Teleponnya sering mati. Setiap kali Vera bertanya, jawabannya selalu sama. "Urusan bisnis kamu gak perlu tahu." Vera mulai merasa seperti pajangan, indah, mahal, tapi tidak pernah benar-benar dilibatkan. Ia menenangkan diri dengan belanja, tas, perhiasan, jam tangan, semuanya atas namanya. Dani menyuruhnya menandatangani banyak dokumen tanpa penjelasan panjang. "Ini cuma formalitas, biar aset kita aman." Vera tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin tahu, selama hidupnya terlihat sempurna, itu sudah cukup. Sampai pagi itu tiba. Pagi yang cerah, ironisnya, matahari bersinar terang di balik jendela besar kamar tidur Vera. Ia sedang bersiap menghadiri arisan, kalung berlian melingkar di lehernya. Ia tersenyum puas di depan cermin. Bel pintu berbunyi. Bukan sekali, berkali-kali, keras. "Siapa sih pagi-pagi begini?" gerutu Vera. Begitu pintu dibuka, dunia Vera runtuh dalam satu tarikan nafas. Puluhan petugas berdiri di depan rumah. Polisi, jaksa, wajah-wajah dingin tanpa kompromi. "Saudara Dani?" tanya seorang petugas tegas. Dani muncul dari belakang, wajahnya langsung pucat. "Saudara ditahan atas dugaan korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan penipuan terorganisir," ujar petugas tegas. "Silakan ikut kami." Vera menjerit. "Ini salah, pasti salah tangkap," teriaknya histeris. "Suami saya orang baik, orang kaya." Tidak ada yang peduli. Dani diborgol, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, tatapan percaya dirinya runtuh. Ia melirik Vera, ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Petugas lain masuk ke dalam rumah, lemari dibuka, brankas dibongkar, daftar aset dibacakan satu persatu. "Barang-barang ini disita sementara," kata seorang jaksa. "Sebagian besar tercatat atas nama saudari Vera." Vera terduduk lemas. "Apa maksudnya?" Suaranya pecah. "Itu semua milikku." Jaksa itu menatapnya dingin. "Itu hasil pencucian uang." Tangisan Vera pecah. Rumah yang dulu ia banggakan kini dipasangi garis polisi. Tetangga-tetangga berdiri menonton. Ponsel-ponsel terangkat. Dunia yang dulu memujanya kini merekam kejatuhannya. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan. Galang keluar dari mobil itu dengan setelan sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, matanya jernih. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak terlihat puas. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa semuanya berakhir dengan benar. Vera melihatnya. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Vera merangkak mendekat, gaunnya kotor, tangannya gemetar. "Galang, tolong aku nggak tahu apa-apa, Dani menjebakku." Galang menatapnya lama, tidak ada kebencian di sana, hanya kelelahan dari seseorang yang akhirnya sampai di garis akhir. "Ia tahu Vera, kamu tidak bodoh, kamu memilih tidak tahu." Vera menangis lebih keras. "Aku salah, aku mau kembali, aku bisa berubah." Galang menggeleng perlahan. "Kamu mencintai hartanya, sekarang kamu harus ikut menanggung dosanya." Ia berbalik,
berjalan kembali ke mobil. Tidak ada pidato, tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Beberapa bulan kemudian, kasus Dani menjadi tajuk utama. Jaringan bisnisnya runtuh, banyak pejabat terseret, perusahaan-perusahaan cangkang dibekukan. Vera menjalani proses hukum panjang, tidak dipenjara lama, tapi cukup untuk menghancurkan reputasi dan hidup sosialnya. Tas-tas mewahnya dilelang negara. Galang di sisi lain berdiri di teras rumah barunya. Rumah itu tidak besar, tidak ada kolam ikan atau taman mewah, tapi setiap sudutnya tenang, bersih, jujur. Ia menyesap kopi pagi sambil memandang langit. Tidak ada notifikasi gengsi, tidak ada tuntukan kosong. Ia kalah segalanya dulu. Istri, rumah, nama, tapi ia menang dalam satu hal yang paling penting, dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Galang merasa pulang ke rumah yang benar-benar rumah.